semacam penjabaran gitu ya. Ini penjabaran ya. Penjabaran. Nah, penjabarannya ini apa namanya itu? Jadi kayak ini kan ada C per V ya. Jadi N itu atau indeks bias itu adalah rasio dari eh, cahaya kecepatan cahaya terhadap V kecepatan yang merambat pada eh, medium suatu medium lah seperti itu. Ini seperti ini. Kemudian di ini jadi seperti ini ya. Di sini. Nah, dari sini itu kita bisa mendapatkan sesuatu yaitu adalah S. S ini apa? S ini jarak terpendek. Jarak menem jarak di mana menempuh waktu terpendek. Jadi ada yang perlu ditekankan di sini yaitu adalah di sini tuh ini ya. Jadi apa namanya itu Fermat itu pengen apa namanya itu membuktikan bahwa hukum Snellius itu dibuktikan bahwa cahaya itu melintasi apa namanya itu pokoknya cahaya itu melintasi dari suatu ke B itu dia ingin waktu yang paling pendek gitu ya seperti itu. Nah, ini jadi ini ada jarak-jarak di mana eh, cahaya menempuh waktu paling pendek. Intinya seperti itu ya. Nah, kemudian dari T dan S ini dia memiliki hubungan seperti ini. Jadi S sama dengan CT. Jadi ini apa namanya itu kayak GL, GLB gitu ya. Itu seperti itu. Lanjut. Kemudian ini adalah penurunannya. Jadi ini adalah kalkulus variasi ya. Jadi pokoknya ini dari jarak terpendek itu kita pengen mengubahnya ke bentuk L ini atau Lagrangian gitu ya. Seperti apa namanya itu dikartesiankan seperti itu ya bisa dilihat di sini ini dx dy ini sumbu x y gini ya seperti itu. Nah, lanjut kemudian dari itu ya ini kita menggunakan persamaan Euler-Lagrange ini seperti ini ya. Ini digunakan untuk apa? Jadi oh ya, saya lupa memberitahu oh, ya ini sudah dikasih tahu di awal sini. Ini n merupakan nano dan ini merupakan nano. Nah, kemudian menggunakan persamaan Euler-Lagrange di mana perubahan aksinya atau delta S-nya ini sama dengan nol, ini seperti ini ya, persamaan Euler-Lagrange ini seperti ini. Ini mendapatkan bahwa apa namanya itu ini seperti ini. Jadi dari yang apa namanya itu S yang di sini ini diturunkan menjadi seperti ini gitu. Nah, kemudian dari situ selanjutnya adalah ini bisa kita lihat di sini ya, karena y ini konstan ya terhadap y ini kan maksudnya ini kan eh, di sini garis yang di sini itu kan konstan terhadap y-nya. Jadi yang berubah itu kan x-nya gitu ya, seperti itu. Makanya ini di sininya jadinya nol, terus yang ini dijadiin seperti ini. Ya ini karena konstan gitu ya. Jadi ini itu konstan yang persamaan 11 ya dan ya persamaan 11 ini konstan. Ini kita bisa ubah menjadi persamaan yang ke-12 ini. Ini seperti ini. Jadi Y1 yang satu Ubah aksen ini apa yang sama dengan konstan Y2 tadi? aksen ini. Yang persamaan nomor 11 ini. Kamu bilang Y-nya konstan atau apa? Bukan. Y-nya, iya. Ini Pak. Yang Y-nya ini Pak. Y-nya. Y-nya kan fungsi Y. X. Iya. Ini Pak. Ini kan anu ya. Ini ada apa namanya tuh garis di sini ya. Ya itu kan Di Y sini sebagai kan fungsi X. Jadi Lagrangianmu itu adalah ada X, Y Y, sama Y yang yang fungsinya X, dan Y dot yaitu fungsi X juga. X ya. Oke, balik. Terus, Baik. Terus nah yang konstan itu adalah apa? ini Di Pak. dalam situ Ini kan, jadi N dikalikan Y dot dibagi akar 1 plus Y dot kuadrat. ya ini Pak. Ini kan yang sini kan konstan 11-nya. Jadi terus bisa ditulis seperti ini Pak. Gitu. Tunggu, kenapa kok bisa ya? Sebentar. Itu no, persamaan 10 itu, oh persamaan 10 itu, N-nya konstan gitu ya maksudnya. N-nya Iya konstan Pak. terhadap Y. Ya, ya gitu. Sebenarnya nggak konstan kan? Eh, ini Pak, ini Oh, kan N-nya anu ya, sebagai fungsi X gitu maksudnya. ini kan gini, kalau N-nya itu kan nggak pengaruh sama Y kan Pak, ini pengaruhnya kan N-nya sama itu X pengaruh ini. Y dong.
Itu gimana sih cahayanya? Tapi Kamu bukannya apa? cahayanya mana? Cahaya apa? Bidangnya di mana? Kan di sini Pak, Oh, ini kan, ini kan kamu sini. bidangnya kamu puter ya. Oke. Tadi coba gambar 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 4 kamu lihat. Hmm. Slide 4. Nah, slide 4 bidangmu kayak gini kan. Jadi ada dua warna yang beda, ya kan? Hmm. Nah, kemudian slide 6 kamu lihat. Sebetulnya yang di Nah, apa bedanya? Slide 6 sama slide 4 apa bedanya? oh yang sebetulnya yang 4 ini yang buat prelude aja. Jadi emang bukan buat Oke. apa namanya ini Tunggu, yang tunggu. Tapi ini penting untuk dalam presentasi. Kamu jangan intentionally make people confused. Kalau kamu intentionally make people confused ya kayak gini karena tidak konsisten. hmm, Jadi di awal kalau kamu mau buat buat dua bidang itu horizontal, ya harus horizontal terus. Tapi kalau awal ini saya udah tangkap, oke ini berarti bidangnya vertikal. Terus kamu buat apa di bagian 6 ini jadi horizontal. Jadi kamu rotasi 90 derajat itu bikin orang confused gitu. Oke, tapi saya udah ngerti akhirnya kamu bilang N Y, N itu konstan terhadap Y gitu kan. N hanya bergantung pada X gitu. baik Persamaan 7 tadi ya. eh, 7. Yang konstan tuh 11 Pak. Nah, slide 7 Oh, maksudnya. slide Ya udah. 7. Oke, dari situ udah ketemu. Oke. Jadi itu apa sebenarnya fisiknya? Yang konstan itu apa ya? Yang konstan itu gini Pak, kan bisa Jadi dilihat di N sini ya. di Jadi kan tuh nggak usah lagi balik ini lagi kan tadi. Persamaan itu aja. Dari persamaannya. slide 7 tadi, slide 7. Nah, coba pikir N Y dot dibagi akar 1 plus Y dot kuadrat. Itu apa sih sebenarnya? Gimana Pak? Yang konstan itu apa? Yang konstan tuh N1. Persamaan 11 itu, persamaan 11 itu bilang kalau di dalam kurung itu konstan. Nah, itu apa itu? N-nya terus Y ini salah tulis kayaknya. Enggak sih harusnya. Aksen terhadap DX. Aksen itu adalah deteksi ya. Nggak ngerti. Tapi saya ya pokoknya akhirnya menunjukkan bahwa n dikalikan sin theta itu konstan gitu. Baik. Ya, ya udah. Jadi intinya prinsip Fermat itu bilang cahaya itu melewati Dua medium yang berbeda di mana eh, melewati melewati path yang waktunya yang tersingkat bukan 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 jaraknya yang tersingkat. waktunya ya. Karena kamu tadi agak kebalik-balik ada jarak yang tersingkat gitu, Nah, soalnya ada kalau jarak yang di terpendek bab gitu. yang 1,5 itu kadang dibahas kayak gitu, jadi ya pokoknya satu yang akhir-akhir gitu, jadi saya agak bingung gitu Pak. Ya nggak pokoknya pokoknya prinsip Fermat itu adalah prinsip waktu tersingkat gitu ya. Baik. Nah, tapi kalau kamu baca bukunya, kenapa kok prinsip Fermat itu bisa benar gitu? Karena kamu di sini menjelaskan prinsip Fermat udah dengan Lagrangian kan gitu. Tapi Hmm. waktu Fermat menemukan prinsip itu, dia itu nggak pakai Lagrangian gitu. Dia cuma punya makanya prinsip kan. Pokoknya pokoknya gini gitu. Dia bilang pokoknya waktunya itu harus tersingkat gitu. Kenapa kok cahaya memilih belok? Pokoknya waktunya harus tersingkat. Nah, terus dia tanya kenapa kok benar gitu. Ternyata prinsip Fermat itu benar karena itu mau dijawabkan sama di buku itu. Why why is light in such a hurry dibilang gitu. Di bukunya gitu. Why should light take the path which took for least time gitu. Nah, itu apa jawabannya? Kalau yang saya ingat ya itu, eh, saya sendiri itu masih belum, saya udah baca cuman kayak belum terlalu memahami gitu loh, kayak apa namanya, kok bisa bener gitu loh Pak, gitu. Tapi kalau menurut saya itu, ya ini pokoknya dia ingin menjelaskan Snellius gitu Pak, kalau seingat saya. Ya, hukum Snell kan dia dari eksperimen kan dia lihat. Tuh Iya. ini akhirnya dia menjelaskan oh kamu harus punya namanya bidang apa sudut bias dan seterusnya dan sudut bias itu N1 ada namanya N1 itu adalah perbandingan kecepatan cahaya di ruang hampa dengan di medium. Nah, N itu dikalikan sin itu sama dengan N2 sin theta gitu. Itu hukum Snell. Oke, itu empiris dari eksperimen.
Kemudian Fermat bilang, oke, asal muasal dari hukum Snellius itu adalah prinsip waktu tercepat. Hmm. Nah, terus fundamental lagi. Tapi ini nggak membantu gitu ya ternyata. Oke, ini Nah, elegan tapi tidak menjelaskan kenapa kok cahaya itu harus buru-buru gitu. nah itu Nah, yang dari saya baca Lagrangian tuh itu. kamu belajar ada prinsip yang namanya Lagrangian bahwa untuk memilih suatu path itu dibutuhkan aksi terkecil gitu. Itu nanti Hmm. makanya. Jadi Baik, cahaya itu melewati path yang ditunjuk itu walaupun ada banyak path yang kemungkinan yang lain itu karena aksinya paling kecil. baik. Oke, terus lanjut. Lanjut ya. Eh, wah ini kok nggak tahu. Oh, sebentar, sebentar. Oh ini ke copy 2 kali ini belum saya hapus. Nah ini terus ini bahas yang kalau di bukunya apa namanya itu QFT itu ini pokoknya yang Newton itu ya. Jadi mengapa sih kita perlu Lagrangian dalam kuantum mekanik? Nah ini bisa dilihat di sini. Jadi kalau mekanika klasik itu kan rumusnya F sama dengan ma seperti ini. Nah mekanika kuantum itu sulit menggunakan persamaan Newton. Alasannya kenapa? Ini bisa dilihat pada yang di misal kita mengukur suatu posisi pada titik A pada saat T0 maka hasilnya akan eh, berbeda saat mengukur posisi pada titik pada waktu T sama dengan tol gini. Jadi karena itu kita memerlukan formulasi baru untuk menggambarkan dinamikanya. Nah, waktu itu Hamilton dan Lagrange walaupun memang mereka belum kenal kuantum ya, itu membuat pendekatan baru untuk menghitung energi kinetik dan potensial seperti itu. Nah, eh, kemudian ini ditulis bahwa tapi kita tahu kan kalau misalnya dalam suatu pet ya, misalnya ada kita minjem sini aja, misalnya ini ada pet dari A ke B seperti ini ya, ya anggap aja ini kayak nggak beraturan begitu. Itu kan apa namanya itu ada kita kan pengen ngitung dinamikanya ya, bentar saya ini sini. Kita mau menghitung dinamikanya gitu ya. Tapi kan kalau di kuantum mekanik kita mau mengukur di suatu titik gitu ya, itu kan akan berbeda gitu ya. Pada posisi A, misalnya itu kayak gini seperti yang tadi itu. Nah, oleh karena itu kita menggunakan pendekatan ini. Jadi kayak eh, daripada kita menggunakan apa ya? Jadi kalau di Newton itu kan A ini kan tergantung apa namanya itu posisi gitu. Jadi kayak posisi pokoknya di antara titik A dan B itu kan ada pad gitu ya. Kita ini kan harus mengukur pad di antara A dan B-nya gitu untuk menggambarkan dinamikanya gitu loh. Nah, kalau di kuantum mekanik itu daripada kita eh, kuantum mekanik dari Lagrangian itu kita daripada menghitung apa namanya itu benar, menghitung pokoknya menggunakan kayak klasik tadi. Kenapa sih kita nggak pakai gunain pokoknya itu apa namanya energi terhadap waktu gitu. Ini agak nanti mungkin ya sebentar. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Eh, di sini itu apa namanya itu ada T rata-rata dan rata-rata. Jadi kalau misalnya di pad di sini ya dari A ke B ini eh, itu kan anu ya apa namanya itu dia eh, bakal benar ulangi-ulangi. Ya, kita intinya ingin menghitung T rata-rata dan V rata-rata dari pad A ke B gitu ya. Seperti itu intinya itu seperti itu. Karena kan nggak selalu konstan gitu ya. Energi kinetik dan potensial saat kita dari T A ke T B apalagi itu kan pet itu kan nggak semuanya itu lurus gitu kan bisa belok-belok terserah gitu yang penting kan sampai tujuan seperti itu jadi makanya kok dihitung kita harus menggunakan ini asal muasalnya seperti itu kayak gitu terus kita ada pertanyaan ya bagaimana T bar dan V bar berubah apabila kita mengubah lintasan seperti itu ya itu nah ini saya akan izin sini ya. Nah, sebelum membahas tentang itu, kita bahaslah fungsional sedikit ya. Jadi, fungsional itu, Sebelumnya. Saya pernah baca buku ya, di buku yang lain tentang apa ya, kontras antara Newtonian dengan Lagrangian dan Hamiltonian. Ya. Sebenarnya ada hal-hal yang mendasar. Saya ambil bukunya dulu bentar ya. Saya lupa nanti. Hmm. baik,
Ini bukunya ya. Geometry, Topology, and Physics. Walaupun nggak nyambung, tapi dia punya bab satu yang bagus banget. Bab satunya itu tentang quantum mechanics gitu ya. Terus dia jelasin kenapa kok Newton, mungkin di buku ini nggak terlalu detail gitu ya, kenapa maksudnya. Tapi Newtonian itu, nah ini, Newtonian mechanism has the following difficulty gitu ya. Satu, formalism is based on vector ya, which is not very easy to handle unless an orthogonal coordinate system is employed. Itu jadi pertama. Jadi formalismenya itu berdasarkan pada vektor. Itu susah. Sedangkan Hmm. Lagrangian Hamiltonian itu berdasarkan pada skalar, Hmm. energi gitu ya. Itu lebih gampang. The equation of motion is a second order equation, ya, and the global properties of the system cannot be figured out easily. Itu masalah lagi. Jadi masalah yang kedua adalah Newtonian itu punya differential equation order 2, itu F sama dengan M kali A itu. Nah itu. Nah, terus analysis of symmetry itu is not easy. Jadi dari vektor kemudian dari gayanya itu tidak ada analisis simetrinya. Sedangkan Lagrangian sama Hamiltonian itu ada analisis simetri. Nanti kalian akan lihat bahwa simetri yang ada dalam suatu sistem yang kita tinjau itu terkait sama hukum kalan energinya. Hmm. Simetri pergeseran posisi itu terkait dengan hukum kalan momentum. Kemudian sistem simetri rotasi itu terkait pada hukum kalan momentum sudut. Kemudian simetri translasi waktu itu terkait pada hukum kekekalan energi gitu. Jadi itu yang sangat menguntungkan gitu ya, kita menggunakan formalism Lagrangian sama Hamiltonian gitu ya. Oke. Yang terakhir, constraint are difficult to take into account gitu. Tapi saya nggak terlalu ngerti apa maksudnya. Ya itu, pokoknya itu. Tapi ketika kita menggunakan Lagrangian, tapi nanti kalian buktikan dengan menggunakan persamaan Euler-Lagrange equation gitu ya, kalian akan mendapatkan persamaan Newton gitu. Itu berarti Hmm. Lagrangian itu lebih general gitu. Ketika kita mengambil Euler-Lagrange equation, kenapa kita dapat persamaan hukum Newton gitu. Jadi hukum Newton itu adalah turunan dari persamaan Lagrangian gitu. Ketika kita consider lebih dalam. Hmm. Oke, lanjut. Baik, jadi ini lanjut ke yang fungsional ya. Jadi yang fungsional ini gampangannya ini seperti ini ya. Jadi fungsional ini semacam eh, fung, fungsi ya. Jadi kayak bukan fungsi tapi kayak mesin seperti ini. Jadi kayak ini ada fungsi, pokoknya outputnya bilangan gini ya. Jadi kalau menurut saya bahasa gampangannya dari fungsional itu kayak integral aja gitu. Seperti ini. Yang mana turunannya seperti ini. Yang mana turunannya ini akan kita pakai buat apa? Buat ini pokoknya buat yang nurunin persamaan T sebentar. Ini. Ini kan fungsional ya. Pokoknya ini mau diturunkan itu. Jadi melakukan penurunan fungsional. Buat apa? Pokoknya ini biar ketemu Lagrang Lagrangian gitu ya. Nanti dari Lagrangian ketemu aksi gitu. Lanjut. Nih. Kamu harus jalannya pelan-pelan ya, supaya ngerti. Balik lagi. Bedanya apa tadi? Fungsi. Fungsi itu kita masukkan angka, kemudian Nah, keluarnya angka. nah, ya. Jadi fx sama dengan x kuadrat misalkan. Kita masukkan angka ke x-nya, kita dapat angka gitu ya. Nah, tapi kalau fungsional kita masukkannya itu fungsi. Inputnya Hmm. itu fungsi gitu. Jadi fx itu adalah inputnya gitu. Hmm. Nah, itu keluarnya angka. Nilai f besarnya angka kan setelah kita integralkan gitu ya. Oke. Saya mau nanya dong, Hmm. equation 24 itu ada batas bawah A dan batas atas B itu apa ya? Ya, AB itu generalisasi aja. Sebetulnya bisa sembarang Apa angka. gimana? Bisa sembarang. Generalisasi aja. Kan Kalau misalnya integral. kita in praktis gitu, angkanya kita Interaktif itu kasih berapa? gimana? In praktis Interaktif maksudnya kita punya ya ini misalkan tak kamu hingga. punya mesin ini loh, mesin mesin fungsional ini toh. Terus Hmm. kemudian saya punya function eh, apa ini eksponensial minus x dikalikan x kuadrat dibagi 3 gitu. Terus kemudian kan melalui proses di equation 24 itu kan kemudian kita dapat 19 gitu. Nah, itu Hmm. ya artinya kan
in praktis kita perlu menghitung integral di persamaan 24 kan ya. Iya, Pak. Nah itu ya angka A sama B itu apa ya? Ya B itu ya ini kan integral biasa gitu loh, Pak. Iya, Ya paham. batas. Iya, saya paham integral biasa. Tetapi si A itu apa dan B itu Nah, apa? ini Kan kalau batas bawah, misalkan B kita ini batas melakukan atas. integrasi numerik misalkan, itu kan jelas tuh batas atas dan batas bawahnya ya toh. Kita mau mengintegralkan dari mana? Ini apakah bebas-bebas saja atau dari minus tahingga sampai plus tahingga begitu? Persamaan dua persamaan 24 itu di buku Lancaster di mana sih kamu punya? Saya mau tunjukin anu, toh, Ya, coba bukunya. Persamaan 24 itu di mana di bukunya Lancaster? sebentar. Benar nggak tapi ini Secara edit matematis Lancaster. fungsional dapat dinyatakan sebagai berikut itu very strong statement loh. Ya saya ambilnya dari sini sih. Ini kan ada minta hingga, tak hingga, boleh. Nggak kelihatan, Bis. Nggak kelihatan, Bis. Oh, Kamu kenapa? share-nya, kamu bukan share Kamu screen share tapi share screen-nya ini. share screen full ya. Yang lengkap, jangan berdasarkan app-nya. Coba dimatikan dulu share screen-nya. Ganti share screen. Nah, coba dibantu dulu. Teks ya. Ini loh, Pak. Yang nggak bisa langsung. Oh, bentar, bentar. Desktop itu kok nggak? Kan bisa tuh. Ya. Udah kelihatan, Pak. Ya. Di sini, Pak. Ini kan boleh gitu ya. Loh, iya. Function yang gitu for example. Itu for example loh, Fis. Itu example, Bis. Jadi, Jadi sebelumnya yang kamu bilang definisi gitu. Fungsional adalah itu integral itu. Mana? Apakah Saya fungsional harus bacanya bentuknya dari integral gitu? saya bacanya dari bukunya DFT-nya Scholl itu dulu itu. coba ini di halamannya, di scroll yang halaman sebelumnya isinya apa? Fungsional. Fungsional. Oke, Pak. Fungsional mungkin Oh, kebanyakan oke. Ini integral, halaman berapa ini? Halaman sebelumnya. tapi kayaknya tidak semua fungsional itu integral. Mungkin kebanyakan dia integral bentuknya. Ya, mungkin ya. Selama ini saya memahami fungsional itu kan fungsi dalam fungsi ya. Jadi Fungsinya fungsi. kalau biasanya fungsi itu argumennya adalah angka, maka kalau fungsional itu adalah fungsi yang argumennya adalah fungsi gitu. Tetapi kalau dalam pengejawantahannya menjadi integral, ditambah lagi integralnya itu ada batasnya, ya itu saya tidak tahu. Integral kalau tidak ada batasnya kan menjadi integral tak tentu, yang hasilnya bisa sebagaimana namanya tak tentu. Hmm. Untuk membuat dia menjadi integral tentu kan berarti dia harus punya batas kan. A dan B yang tadi kamu tulis. Nah, A dan B itu apa? Gitu. Dan B itu Atau integer. kalau dalam Ya nggak integer sih atau bisa. kalau dalam Jangan atau kan. kalau dalam contoh yang halaman setelahnya tadi halaman 12 ya, coba buka halaman 12. Ini Nah, ini kenapa tiba-tiba function itu persamaan 1.4 itu kenapa fungsional F kapital itu sama dengan integral dari 0 sampai 1 ya? Benar nggak sih? Iya. Saya udah nemu jawabannya nih dari ChatGPT, saya tanya. Ya udah. Wah, legit GPT. Iya, Loh, ini aku saya ya langsung di tanya ya. 1.6 sudah ada kenapa alasan kasih saya anu Pak ini. Coba mungkin Hafiz juga bisa nge-share hasil dari ChatGPT. Saya tanya ChatGPT juga. Saya tanya ChatGPT ya, in mathematics should functional be involved in else gitu kan. Tapi jawabnya nggak harus. Ada yang bentuknya integral, ada yang non integral, ada distribution theory, ada abstract functional analysis gitu, Hilbert space apa segala macam. Itu jadi fungsional itu nggak harus integral ya, Fis ya. Baik. Oke. Nah, terus harus integralnya ada batasnya karena kan keluarannya harus angka. Kalau nggak keluar angka, Batasnya itu apa ya? Sembarang. batasnya itu Apa? adalah Sekarang apa? itu kalau terkait sama variasional adalah batas di variasionalnya. Titik awal dan titik akhirnya. Oh, I see. Nah, itu kan harus ada. Jadi titik awal dan titik akhir itu tidak boleh ada variasi gitu.
Kamu boleh variasikan di antaranya, tapi tidak boleh di titik awal dan titik akhir. Itu variational principle kan? Ayo lanjut. Pas saya jadi teringat dengan eh, artikel yang beberapa hari lalu saya sempat baca ya, mengenai Dari dari sini Scientific ya, American gitu. setelah menjelaskan tentang ini, saya akan jelasin tentang ya ini Gimana Pak? udah Nah, gini gimana? aja Ngomong. ini. Nggak dipotong. Seperti Dipotong dosennya ini, aduh habis ini. mohon maaf loh. Ya, saya teringat artikel yang saya baca beberapa hari yang lalu dari Scientific American gitu kan, yang mengatakan bahwa kan apakah masa depan kita itu diprediksi oleh mekanika kuantum? Karena kan dari mekanika kuantum itu semua serba probabilitas sehingga eh, masa depan kita itu kan bisa bercabang gitu. Dan demikian juga state kita sekarang itu bisa merupakan hasil dari percabangan banyak masa lampau. Tetapi kalau dari teorinya Stephen Hawking itu yang namanya titik awal dan titik akhir itu fix gitu lah. Alpha dan omega itu ya satu titik gitu ya. Apa berarti ini ya. Jadi Wah, itu nggak ngerti. analoginya sama ya kurang Saya nggak lebih. ngerti. Oke. Nanti saya share di Iya, iya. artikelnya deh dari Scientific American. Lanjut, lanjut. Lanjut, Wis. Jadi saya akan menerangkan tentang ini. Jadi ini adalah penjabaran dari yang T di sini tadi ya. Pokoknya T yang T rata-rata sama V rata-rata ini. Itu ya, ini dilihat di sini. Ini yang untuk yang V. Ini yang T. Dan kenapa kok ada lambang ini? Jadi ini yang saya baca di buku ya sama bantuan ChatGPT juga yang ini. Itu dia apa namanya itu maunya itu semacam kayak di apa namanya itu di dideretkan kalau nggak salah itu pokoknya sampai ke satu gitu. Makanya kenapa kok jadi kayak gini gitu loh di sini. Kamu, Nah, kamu ngerti terus itu ya dari 32 ke 33? apa Kamu ngerti nggak dari 32 ke 33? 32 ke 33 itu gini. Ini sih. Sebentar, saya tanya dulu. Taylor expansion dari fx plus a itu apa? Ah, Sebentar ya. Saya lupa gabung Zoom yang bagian sini. Sebentar ya, sebentar ya. S.id. Alah, repot ya. ini kok musik juga ya. Si. Tidak. Eh? Kamu kalau punya F, sebentar. Dukul suara saya. Ayah. Kamu punya F, X plus A jadi apa? Kok gini ya? Aneh banget ya. Saya nulis di atas, dapatnya di bawah. Bentar ya. Kenapa ya? Aduh. Aduh. Ya udah, kamu bisa jawab nggak bisa? Fx plus A itu apa? Taylor expansion. Fx plus A. Mm-mm. Eh, kalau yang saya ingat ya Pak itu. Eh, nah itu kan kayak jadi kita mau mencari kayak sedikit apa itu Kok saya jelek perubahan banget sih kecil nulisnya? gitu. Iya, iya. Aduh. Saya nggak ngerti ini, saya nulisnya di atas tapi kok dapatnya di bawah. Whatever lah, nggak apa-apa. Karena teknologi ini jadi pusing.
fx plus a apa? Aduh, jelek banget jadinya di situ. Ya udahlah ya. Fx plus a Itu sama coba. dengan Loh, saya nulisnya itu di atas loh, jadinya di bawah. Oh, nggak ngerti. Bentar, saya keluar dulu ya. Baru gabung lagi. baik, Sorry, gara-gara ini jadi repot. Nggak penting. Lanjutin aja. Kamu bisa Google. baik. Di googling aja, Fis, Taylor expansion apa? Oh, sudah kok, Pak. Jadi kalau saya baca Di itu share ya, screen, jadi di share screen eh saya. share Sebelum screen. sebelum itu saya mau nanya ini, saya mau memastikan ini epsilon ini bilangan kecil kan, mendekati nol kan ya? Epsilon tuh kayak H itu loh, Pak, yang di Tapi epsilon tuh kayak H. epsilon di kayak H, oke. Ya, epsilon sama H nggak Kamu mirip lah, Fis. kamu ulang pertanyaannya Pak Angga, terus kamu jawab. Nggak usah jawab pertanyaan lain. Epsilon Coba itu ya. apakah bilangan? Epsilon tuh apakah bilangan? Ya Pertanyaan bilangan, saya Pertanyaan saya tadi bilangan. untuk memastikan epsilon ini bilangan yang kecil kan, yang mendekati nol kan? Iya, yang mendekati nol kayak H Ah, itu Nah, iya, loh. itu iya itu dia. jawabannya. Bukan epsilon itu Fis, kayak H jawabannya. seperti yang saya sering bilang, kamu fokus dengan pertanyaan. Fokus dengan pertanyaan yang diberikan, jangan dengan pertanyaan di pikiran. Ya, Fis. Oke. Mana Taylor ekspansi Taylornya mana? Sudah bisa di Iya, ya, baik. Share aja tuh. Cari aja, Udah lah, internet ada. whatever ini ya. Fx ya, error lagi. Taylor expansion. Fx plus A sama dengan F, Fx ditambah F, A ya, F prime X sudah kesuwen guys. image langsung, image. Udah ini aja, Fis. Kamu percaya aja rumus saya yang saya tulis Kamu ya. pernah Fx plus A. Saya nggak ngerti kenapa errornya. Saya nulisnya di atas, jawabannya di bawah. Aduh, nggak bisa saya hapus lagi. Udah, balik lagi ke slide-mu tadi. balik ke Baik, slide-mu. Ini ini kan saya gampang. Kamu mengevaluasi titik di X plus A itu adalah Fx ditambah A. A itu adalah apa? nah itu adalah ya Aduh, aduh, aduh. pokoknya kayak tambahan kecil gitu. Jadi kayak Iya, ini jadi kan ya, kamu tahu nih fungsi itu di Fx kan gitu. ya, Nah, kamu mengevaluasinya di sebelahnya gitu, Fx ya, plus A gitu. sebelah, ya begitu. Nah, jadi kamu bisa tuliskan Fx plus A yang di sini itu sama dengan ayah, ayah, ayah. Oh, saya nggak ngerti lagi error komputer saya. Ya, pokoknya kamu bisa mengevaluasi titik Fx itu, ini Fx plus A gitu ya. Jadi titik ini 2, itu adalah sebagai Fx ditambah sisanya. Nah, sisanya ini adalah dari gradiennya. Gradien dikalikan A gitu. Aih, bola. Ya, pokoknya gitu. Nah, sekarang sekarang dari sini kamu punya titik X plus epsilon delta. Jadinya gimana? Fx plus epsilon delta. Mm-mm. Nah, itu sama aja kan. Itu kan Jadi kalau kan anggap aja tadi epsilon deltanya itu jadi A gitu kan. Jadi iya, V X di titik X ya ditambah epsilon delta kali turunannya gitu. iya. Ya udah. Nah, Nah, seperti ini tapi ya yang kayak gini. tapi yang saya kaget gitu ya, yang saya kaget ketika dari buku ini gitu ya. Kenapa kok rumus turunan tadi coba lihat balik-balik tadi ke rumus di buku itu turunan definisi dari turunan saya bilang balik di buku bukan balik di Taylor Di Expand. Mana buku Lancaster. Hmm. Nah itu kenapa kok rumusnya 1.10 itu ada delta function di situ. Mas Didi ya bingung gitu, Pak. 1.10. Oh itu. Kenapa kok 1.9 itu nggak ada delta function atau bukan delta function? Ya mungkin fungsional kan beda ya. Ini Kenapa kok fungsi Pak yang mm-mm. variasi f itu apa sih sebenarnya? Karena kalau saya ngitung sendiri variasi f itu ya, itu
cuman saya cuman berikan variasi kecil gitu. Hmm. Maksud saya ngerti nggak? Nggak ngerti ya Oleh. Eh, Ya udah, pertanyaan saya kenapa kok ada delta function di situ gitu? Hmm, jadi belum tahu. Cuman kalau saya nebak, itu jawabannya itu gini, Pak. Jadi ini kan mau kasih gangguan sedikit gitu loh. Di sini kan ada fx, ini yang ada no, gitu, Pak. Nggak, saya tanya Arkan deh. Arkan ada nggak di sini? Oh, halo Pak ya. Ya. Dulu waktu kamu ngitung variasi f itu gimana, Arkan? Kan nggak pakai delta function kan? Oh, saya nggak pakai delta function, Pak. Pakai apa namanya? Saya coba eh, ekspansi sendiri, coba ekspansi misalkan G-nya jadi G plus delta G, terus ya saya hilang-hilangin delta G-nya gitu, Pak. Ya, misalkan kamu ngitung delta f gitu kan. Iya, Sebentar, Pak. definisi delta f itu apa? Oh, delta F yang di bawah sini ya, Pak. Ya bersama 1,10 itu misalkan. Kalau kalau yang ingat saya sih misalkan nih, Pak, misalkan kayak metrik G-mu gitu, Pak. Oh, itu terlalu susah sih kayaknya. Ini aja yang Oh, gampang. Persamaan 1,4 misalkan. Itu delta f-nya apa? oh, bisa jadi. Delta F-nya Ngerti nggak kamu? Atau saya langsung saya bisa. enggak. Oh, saya ngerti kayaknya. Misalkan persamaan Apa? 1,4 itu ya. Ini saya agak saya bingung banget ini kenapa. Saya nulis di atas tuh, dapatnya di mana? Bentar ya. Saya cek dulu internetnya bentar. Kalau kamu Arkan lanjut aja. Udah benar. Oh, lanjut apa, Pak? Oh, maaf, Pak. Enggak, lanjut aja. Lanjut jelasin. Delta F-nya misalnya 1,4 itu. Kalau kamu delta F-nya apa menurutmu ya? Itu. Kalau nggak pakai delta function. Kebayang nggak? Oh, enggak ada. Sebentar, Pak. Saya juga coba pikir otak. Oke lah. Kita simpen aja dulu. Kalau bingung. Tapi biasanya saya nggak pakai ini ya, nggak pakai delta function Ini kalau jelasin. 110 ini anu ya, definisi ya, seperti definisi turunan ya. Jadi Ya, kalau definisi turunan. 1,9 kan definisi turunan untuk fungsi, kalau 110 ini definisi turunan untuk fungsional ya. Nah, saya Hmm. akhirnya bertanya ke temannya Pak Heski ini, ChatGPT. Ini katanya ya di sini delta functionnya itu adalah fungsi bebas yang disebut test function that vanish at the endpoints. Nah, nggak harus delta If function the kan? function nggak harus delta function. Di sini Iya, arbitrary function. Jadi mungkin entahlah, mungkin di sini deltanya itu simbol saja saya, ya. saya setuju. Enggak, tapi ini delta function di sini di 1,10. Harus delta function dah. Iya, karena kayaknya gampang gitu, lebih gampang, lebih apa ya, gampang dipahami. Saya coba ya, misalkan saya punya F ya, persamaan 1,4 ya. Saya mau cari turunan atau persamaan 1,5 ya, yang gampang. 1,4 harusnya bisa. Jadi karena aku bisa definisikan bahwa, aduh, 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 aduh. Ini error banget ya, komputerku nggak ngerti kenapa. Ya udah saya lanjut tulis aja ya. Um, saya punya F didefinisikan sebagai integral 0 sampai, iya, saya frustrasi. Saya nggak bisa nulis 0 sampai 1. Oke, sekarang udah normal. Loh, sekarang satunya hilang lagi kemana? Aduh, nggak Satunya ngerti lah. satunya pindah ke kanan. Lucu di sini. Pak, misi, Pak. Ya, Kayaknya saya gimana? kebayangnya ini, Pak. Yang FX aksen di sini itu kayak dibuat umum gitu, umum gitu aja, Pak. Jadi masih belum dimasukkan batasnya gitu, Pak. Iya, tapi seingat saya kalau kita mendefinisikan delta F ya di 1,4, itu kamu tinggal definisikan bahwa adanya delta F besar ya. Delta F besar itu muncul karena kamu ubah F-nya ditambah delta F kecil gitu. Cuman gitu Iya, aja. Pak. Kalau saya gitu, Pak. Coba. Jadi kalau saya nulis itu F,
Itu muncul karena 0 sampai 1 ini f gitu ya, fx gitu ya, dx. Nah, terus delta f itu adalah muncul karena, atau delta f itu adalah f, ah iya, hilang lagi. F dari f ditambah delta f dikurangi f dari f besar ya, sorry, f besar dari delta f. F besar dari f, sorry, f besar dari f gitu. Kebayang nggak ini? Kebayang nggak itu? Nah, dari situ baru, nah itu dimasukkan f plus delta f-nya dimasukkan ke situ gitu. Nanti nanti buat buat fungsional bahwa limitnya kecil baru, oke, nanti saya jabarkan lagi lebih ininya. Tapi saya ingat saya nggak pakai delta function gitu. Baik. Nanti saya kasih appendix karena saya frustrasi nulisnya agak susah. Atau harus saya restart dulu ya. Biarlah saya restart dulu. Tapi habis keburu belajar agama ini udah lanjut. Sebenarnya sudah kelas cuman ya nggak apa saya ngalah dikit. Udah kelas jam berapa kan? Jam 1 kamu bilang. Jam Jam berapa? 11 ya bilang. Jam 11 ya. Kan masih kurang 10 menit. 9 menit. Belajar Ya, agama. nggak apa-apa telat, nggak apa-apa di absen kok. Ya udah Ya. lanjut ya. Baik. Oke, mana tadi? Saya bingung ya. Nah ini. Oke ya. Jadi di sini terus yang di sini ya. Setelah melakukan fungsional derivatif terhadap V dan T ini, nah sekarang yang bagian paling penting yaitu Lagrangian dan Less actions. Ya ini sudah mau berakhir. Jadi yang 13 ini ya, eh, 13 ini tuh intinya menjawab pertanyaan yang di bagian sini, yang di lalu bagaimanakah T dan V berubah apabila kita mengubah lintasan? Kalau versi bahasa Inggrisnya seperti ini, saya takutnya terjemahan saya nggak akurat di sini sebentar. Pertanyaannya itu adalah bentar, Newton. However, what we want to is to consider how T and V vary as you alter the trajectory. Jadi ini kan artinya what we want to do, apa yang akan kita lakukan jika menganggap bahwa T dan V vary as you alter the trajectory. Nah ini akan dibahas di the next section. Ini dari dalam buku ini dibahas di bagian sini. Nah, kalau sekarang saya lanjut ke yang bagian anu ya, yang bagian sini. Jadi kalau yang bagian sini itu sebentar, itu begini. Eh, dari yang bersamaan ini tuh ngambilnya dari yang pokoknya sini, fungsional derivatif sini, itu kan ini. Ini sama dengan sini itu dari ini itu dari sini sebentar. Saya ambil dari sini. Itu tuh di kata-katanya itu di sini ya. Sebenarnya ini kata-katanya ini saya balik. Jadi kalau di yang buku ini dulu habis itu sini. Kalau yang saya nulisnya ini dulu habis itu sini gitu. Jadi intinya itu alasannya itu gini. Jadi kalau dalam hukum Newton ini menunjukkan bahwa mx double dot ini sama dengan min dv per dx gini. Jadi karena ini kan begini, berarti kan ini sama dengan ini gitu ya. Jadi oleh karena itu Tunggu. bisa Bis disamakan itu seperti ini. dari hitungan bis sama 1 21 itu. Kamu kan udah ngitung sebelumnya kan? Iya, Variasi, coba coba ke atas. Variasi V terhadap terhadap X mana? variasi. Oh ini yang di anu Pak, yang di Di ini kalau slide-mu. yang di slide, kalau yang di slide yang sini Pak. Ini V, Nah, itu. Nih, persamaan 36 di slide ya. Ya, itu harus harus pelan-pelan itu. Oke, kamu udah ngitung kan variasi V terhadap X itu ketemu super ya, tau V prime. Oke, X, V prime itu turunan ya, turunan V terhadap ini ya. ya. Oke, oke. Terus Di kemudian yang sini ya, kinetik kinetik equation mana? ini Nah, itu. Nah, itu muncul minusnya. Variasi T terhadap X itu adalah turunan X kuadrat. Turunan kedua dari X gitu ya. Ada minusnya. hmm, iya. Hmm.
Kenapa kok ada minus itu, Mas? Hmm. Saya sendiri ya sebenarnya yang bagian sini itu nggak terlalu apa ya reken gitu yang di bagian sini. Saya lebih ke konsep ke bagian yang Nggak ngereken. Ketahuan ini, Fis, ayo. Fis, Ini Fis. penting, ini paling penting loh ini. Fis, Sebentar. itu di Leicester itu kan penurunan sehingga tadi dapat eh, delta V per apa ya variational dari V terhadap X itu menjadi itu kan ada di example ya. Coba buka example-nya deh. ya Hmm. baik. Yang kalau tadi saya sempat notice di persamaan 1.22 tapi di buku Oh, itu 20 sebenarnya. 20 ya. Hmm. Ya. Itu gede nih, gede. Zoom. Ya kalau saat ya coba Nah, coba sih. pelan-pelan di situ kayaknya kita. Ini di itu bisa nggak sih di tampilan di Oppo ya? Di apa full width Zoom aja bisa nggak zoom kan? Bisa kok Ya, 870 ini biasanya pakai bentar. dua tangan gini loh, Fis. Dari ininya. Nah, ini coba. Ini example-nya kan? Alon-alon. Hmm. Ya, itu dari 115 coba. JF is defined as JF sama dengan GF prime DY. Itu benar nggak? Iya. TF is defined by with action is TF and CF Ngerti nggak, Bu? is Kalau 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 F, sekarang kamu bayangkan dulu ya. Integral itu Y-nya kamu ganti time, oke? hmm. Udah kamu bayangkan. F-nya sekarang kamu ganti apa? F-nya itu X. Hmm. Jadi G itu adalah fungsi dari kecepatan. Hmm. Jadi itu adalah energi kinetik. Hmm. Jadi itu adalah mx kuadrat, mx dot kuadrat gitu kan. Hmm. Nah, terus integral dt gitu kan. Hmm. Itu kan definisi dari persamaan 1.2 kan. Energi Iya. kinetik selama trayektori. Jadi integral mx dot kuadrat dt gitu kan. Iya. Nah, itu yang kamu harus pahami. Nah, sekarang terus kemudian kamu ambil turunannya. Berapakah turunan dari dt terhadap x ya? dt terhadap xt gitu. Ya, tadi G itu adalah fungsi dari derivatif F, Hmm. sedangkan F-nya itu dievaluasi ditambah epsilon delta, kemudian diintegral itu kan. Nah, kemudian kamu pakai turunan parsial di situ, integral parsial di situ. Baru sih. Sini. Jadi integral parsialnya bilang kalau kamu turunkan semuanya, itu kamu turunkan satu-satu gitu. Sama aja kamu turunkan satu-satu. Itu bersama 1/16 tuh. Hmm. Nah, tapi ingat itu Kak, G-nya itu adalah fungsional kan. G-nya itu Hmm. masih fungsi di dalam F kan. Jadi F-nya, G itu fungsi F prime gitu. Jadi ada F prime, ada delta function, turunan dari delta function. Nah, turunan dari delta function itu nggak convenient. Itu harus diubah lagi jadi turunan dari fungsi yang lain. Jangan jangan kamu integralkan turunan dari delta function itu nggak enak gitu. Nah, itu kamu harus ganti menjadi delta function aja. Nah, itu makanya persamaan 1/17 itu. Hmm. Jadi ada turunan dari delta function dg per df prime. Nah, turunan delta function itu bisa kamu ubah menjadi delta function aja yang di kurung kotak itu dikurangi delta function turunan dari keturunan kedua sekarang dari G gitu. Nah, tanda minusnya itu muncul situ. Itu muncul karena integral parsial itu jawabannya. Udah kamu pelajari lagi itu kenapa. Kalau kamu nggak ngerti.
Nah, ini penting banget kamu harus reken. Karena itu menentukan kenapa kok Lagrangian itu T dikurangi V, ya kan? Baik. Kalau Hamiltonian itu T plus V. Udah, selamat belajar agama. Nah, telat nanti kamu. Atau masih lanjut? Nah, lanjutin sampai 5 dulu aja biar Iya. selesai dulu aja. Kalau belajar agama telat, keimanan berkurang apa? Ya betul, jatah bolos 20%. Kalau di sini 25% Arkan, di sini minimal 75% kehadiran. Lebih enak Pak, di DP cuma 80. Di DP 80 Pak. Iya, di sini 75. Jadi kalau pertemuannya ada 14, Hafiz bisa bolos 2 lah, 2 sampai 3 lah. Itu kok cuma habis aja ngambil agama, yang lain nggak ngambil ya? Kalau Taufik itu kan sudah yang lain apa sudah tidak namanya? beragama. Taufik sudah ikut apa itu lomba apa namanya itu? MTQ, Tiki enak itu bisa konversi. bisa convert ya. Kalau Adifa ikut MTQ juga ya? Tidak, Bapak. Tapi saya mau Nah kan kamu bisa klaim dari namamu itu saya Hafiz, penghafal Al-Quran gitu kan, nggak usah ikut agama. Kalau Adifa ngambil agamanya kapan? Ngambil agamanya kapan pas lahir, Pak. agama 2 semester depan, Pak. Oh, ada agama jadi sampai 2 ya? Hafiz ini nyodok ya. Udah lanjut, udah terserah lanjut atau enggak. Nah, saya lanjutin dulu aja ya biar selesai ya ini. Oke ya. Jadi dari yang 37 ini seperti ini ya. Seperti itu. Kemudian dari sini eh, ini bukan lintasan ya. Jadi dari 37 ini artinya kalau kita menambahkan lintasan sedikit aja, sedikit aja maka T dan V ini akan meningkat. Maksudnya ini gimana? Jadi kan kalau misalnya apa namanya itu ada poin dari A ke B, maka kita mau itu kan kita mau cari energi totalnya ya, energi kinetik rata-rata juga sama energi potensial rata-rata. Nah, kalau seandainya poin yang kita geser sedikit gitu lebih menjauhi, itu energi rata-ratanya T dan V ini akan meningkat dan meningkatnya ini sama gitu ya. Oleh karena itu, kemudian kita eh, dari sini kita ubah jadi seperti persamaan nomor 38 ya, seperti itu. Nah, dari persamaan ini, mana ya? Bentar, saya dari sini dulu. Ini terus menjadi seperti ini ya. Yang seperti ini sudah kelihatan belum ini yang di sini sudah kelihatan belum? Oke, ini ya. Ini yang dari persamaan yang tadi ini menjadi seperti ini ya. Jadi pokoknya diubah seperti ini. Seperti ini, kemudian menjadi Lagrangian. Jadi ini kan T bar V bar ini diubah jadi Lagrangian. Nah, kemudian kita mendefinisikan yang disebut dengan aksi. Aksi ini S sama dengan Lagrangian diintegralkan terhadap T gini ya. Dari 0 sampai tanggal. Seperti ini. Kemudian jadi Lagrangian ini seperti yang ditulis di sini, dia ini memiliki satuan yaitu joule per second seperti itu ya. Setelah itu Joule second. Bukan second, joule per second. Bukan joule per second, joule second dikali. joule second, Joule per second itu buat power. Ini joule Oh, second. iya. Joule second. Baik, mohon maaf. Sebentar, Fis. Yang Joule second apa? Lagrangian. Bukannya itu, action. Ini aksi. Ah, ya, itu. Lagrangian energi ya, Fis ya. Jangan lupa. Energi. Kemudian dari situ ya, eh, dari persamaan 1 T23 ini, kita, maksudnya itu kita dari persamaan 1 T25 ini, kita gabungkan dengan 1 T23. Jadi 1 T25 ini kita turunkan gitu ya. Ini mendapatkan yang namanya prinsip aksi terpendek. Ya ini seperti yang di apa namanya itu Daripada aksi aksi terpendek. terpendek, saya lebih suka bilang aksi terkecil sih. Aksi terkecil. terkecil. List itu kan kecil ya. Kalau Terkecil terpendek ya. ya belum pernah dengar terpendek. Mohon maaf. Dari yang terkecil itu
itu intinya itu apa? Jadi intinya itu eh, apa namanya itu suatu benda itu apabila apa namanya itu dia ini akan cenderung mencari apa namanya itu aksi paling kecil ya, paling kecil. Ini bisa dilihat di sini ya tulisan seperti ini. Jadi pokoknya benda itu apabila apa namanya itu aksinya itu sama dengan konstan itu, dia itu intinya itu akan lebih apa ya itu mudah dihitung gitu ya seperti itu. Dan ini Memenuhi bisa, memenuhi Lagrangian ini. hmm, Kalau ya dia list action, maka dia memenuhi Lagrangian itu. seperti itu. Kemudian dari figur T1 T4 ini ya, ini intinya itu kalau bentar, ini yang di sini itu dia tidak sama. Dia ini intinya tuh gini, apabila perubahan aksinya terhadap jarak ini sama dengan nol, maka ini perubahannya ini tidak akan mengganggu apa namanya itu aksi itu. Dan ini saya yang masih belum terlalu paham gitu ya. Cuman kalau seingat saya seperti itu, ini ada di sini kata-katanya yang sebentar. Ini artikel asik akan meminimalkan aksi sehingga stasioner, yang artinya bahwa aksi tidak berubah saat lintasan partikel hanya diubah sedikit. Buatnya seperti itu. Oke. Setelah itu ini ya menghitung apa namanya itu pokoknya ini dari Maksudnya nurun. delta S sama dengan nol itu adalah aksi itu perubahan aksi itu tidak apa ya? Aksi terkecil itu kan gitu. Aksi terkecil itu delta S sama dengan nol. Hmm. Tapi ada juga aksi yang lebih besar dari itu. Jadi ada delta S yang nggak nol gitu. Nah, itu tapi bukan classical trajectory gitu. Karena di tempat yang lain yang tidak stationary aksinya gitu ya. Di trajektori yang lain itu energinya lebih besar gitu. Butuh energi lebih banyak untuk dia bergerak ke arah sana gitu. Nah, daripada ke arah sana mendingan pilih trajektori yang stasioner aksinya gitu. Jadi sepanjang lintasan itu aksinya terkecil gitu. Itulah cara memahaminya kayaknya. Baik. Kemudian lanjut ke bagian yang 1.5 ini. Ini saya belum terlalu memahami yang bagian sini itu ya. Tapi kalau menurut saya itu gini. Jadi di bagian sini ini ditulis kalau apa namanya itu dia dikasih pertanyaan apa namanya itu kenapa sih kita nggak menggabungkan Snell Law dan Newton Law? Dan ini jawabannya nggak bisa karena kuantum Nggak mekanik menggabungkan. kita belum. Kenapa kita tidak stick itu berarti kita tidak pakai Snell sama hukum Newton aja gitu. Stick itu yang bergeming maksudnya. Oh. Terus, Nah terus ini dikatakan bahwa apa namanya itu ini ada namanya itu eh, fase gitu ya yang saya masih belum terlalu paham gitu ya mm-mm. seperti itu. Nah, enggak, tadi dari A ke B gitu ya. Itu Ya. sebenarnya mekanika kuantum itu memperhitungkan semua kemungkinan Hmm. trajektori dari A ke B. Itu Hmm. dihitung semua. Tetapi yang memenuhi dari classical trajectory atau classical atau trajektori yang paling mungkin adalah yang aksinya terkecil gitu. Hmm. Gitu. Oke, udah selesai itu. Baik, terima kasih Bapak untuk hari ini. Pertemuan berikutnya siapa ya? Saya, Pak. Oh, kamu ya. Oh, Robi. Oke, Pertemuan mantap. berikutnya minggu depan atau minggu depannya lagi? Oh, sorry, saya minggu depan nggak bisa ya. Saya liburan. Oh, minggu depannya lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Minggu depannya lagi di sini Oh, malam jangan, minggu. jangan. Ini belum selesai sebenarnya. Ini Hafiz boleh boleh selesai duluan, tapi yang lain ada progres nggak? Anissa Oh iya. terutama. Mana Anissa? Izin live ya Bapak. Anissa nggak ada ya? Ya silakan. Nisa hilang. Anissa tadi bilang ke saya ada praktikum, Pak. Oh, tidak boleh itu. Harus jawab dulu di grup kalau ada praktikum. Oh iya ya, dia ada praktik expert ya. Kenapa dia nggak jawab di grup ya? Hari ini Saya hari apa harus sih? menagih menagih pekerjaannya. Jadi Anissa itu
Saya hubungkan dengan eksperimen ya kemarin. Kita ngobrol. Terus dia jelasin hasil eksperimennya semua. Terus saya tanya Anissa gimana bacanya gitu. Kirain dia udah ngerti apa yang harus dia baca. Terus dia jawab, saya nggak nemu Pak literaturnya. Oke. Terus yang lainnya Rofi sama Adifa gimana? Ini ada kesulitan menulis PKL atau apa? Laporan PKL? Itu deadline tanggal 27 siapa yang ngasih ya? Prof. Dia, Pak. Kok Bu Tuti? Apa hubungannya dengan Bu Tuti? Itu sebenarnya kan ada mata kuliah metodologi penelitian. Nah, itu Terus? pada tanggal itu diminta untuk mengumpulkan proposal sama PPT-nya gitu. Nah, saya pikir ini bisa buat ke-trigger aja sih, Pak. Oh, Oh, jadi kalian proposal. Bukan. Oh, jadi nggak ada gini hubungannya loh. sama PKL ya? Nggak ada sih Silakan. sebenarnya. Makanya saya heran PKL itu kan mata kuliah spesial ya yang sama seperti skripsi, pengerjaannya itu sebenarnya tidak dibatasi. Penyelesaiannya itu tidak dibatasi dalam satu semester itu. Makanya saya kaget, kok ada tanggal 27, saya aja nggak pernah dengar ada tanggal 27 gitu loh. Ya, saya juga, Iya, aku juga kaget lagi. iya, saya juga kaget gitu. Kok moro-moro no tanggal 27, opo iki. Tapi ya kalau memang kalian mau sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya tidak apa-apa gitu sih. Tetapi menurut saya kalau untuk kuliah metodologi penelitian ya kalian apa ya, ya sekenanya aja sih, Iya. serius. Heeh. Jadi saya sering bilang ke mahasiswa ya bahwa ya untuk kuliah itu kalian do the best saja, tetapi jangan kemudian eh, kuliah itu mempengaruhi riset in a bad way gitu loh. Ya, tentu saja kuliah mempengaruhi. Saya berharap kuliah kalian menunjang riset kalian, tapi in a good way gitu loh. Artinya apa yang kalian dapat di kelas, ternyata itu oh ini untuk menyelesaikan persamaan yang ini harus pakai yang itu. Tapi kalau in a bad way kayak gini malah mendemotivasi gitu. Oke, itu aja sih. Pak Ya, Yaski mah ada kata-kata apa sakapur siri. Ya, ini saya tunggu progresnya Arkan. Arkan saya tunggu progresnya. Kan mana Arkan hilang. Oh Terus iya Pak, ini Pak Arkan saya ini jadi angkatan berapa ya? 20 Pak. Oh, berarti sudah mau selesai atau sudah selesai jangan sudah lulus ya? Belum Pak, belum Pak. Oh, sekarang baru mau sidang itu. Bisa dikatakan seperti itu Pak. Bisa oh, dikatakan Arkan mau seperti itu. sidang. Dia itu lucu, jadi dia tesisnya nggak sama saya. Skripsinya dia lain lagi. Skripsinya di FT. Jadi dia ngerjain Mirip kena kita, Pak. hobi-hobi. Oh, mirip ya, Finan juga sama. Ya, karena Finan ikut Pak Adib ya, jadi di FT. Oh, ini, ini Pak yang saya sih masih pelajari lagi buku yang Lancaster ini Pak, gara-gara kemarin waktu saya coba ikutin yang apa namanya nyari Sigma yang pakai trace itu saya lost di bagian ini ya Pak. Saya lost di bagian action quantumnya Pak. Action KFT-nya saya lost, jadi saya mau belajar di Lancaster dulu aja. Oh, kamu mau belajar lah pakai Lancaster. Lucu juga. Oke. Asal jangan Ya Pak. muter-muter ya. Atau kalau kalau bingung bilang aja ke saya gitu. Mau nurunin yang mana gitu. Oh boleh, baik Pak. Ya itu bahayanya riset ya. Kadang kita riset, Pak saya mau baca buku dulu ya. Akhirnya baca bukunya 1 tahun, risetnya nggak jalan-jalan. Oh, baik, Pak. Oke. Iya. Eh, Ya, terima kasih Pak. Rofi sama Diva ada lagi? Ada yang mau diobrolin nggak? Nggak ada. Mungkin ini Bapak. Jadi kemarin tuh saya sudah coba untuk mencari yang mulai dari yang paling mudah dulu kata Bapak. Tak coba cari yang untuk poin 1.3 tentang apa itu multi wells metal, terus 1.4. Nah ini eh, untuk yang 1.3 itu kemarin saya sudah nemu Pak. Yang dari kemarin Bapak kirim yang dari apa tuh sebentar. Yang dari Hong Kim tuh Pak. Itu kan sudah ada definisi, kemudian sampai ke model Hamiltoniannya. Nah itu mungkin yang ingin saya tanyakan Pak. Untuk di yang perlu saya tulis apakah sampai sedetail hingga ke relasi dispersinya, hingga ke
eh, Hamiltoniannya atau cuma definisi yang di Betul. depan itu Bapak? Nah, kalau introduction cuman biasa, definisi aja. Definisi aja. Kalau introduction, kalau bisa nggak ada equation ya, biasanya. Mana sih? Anu ini. Oh, ini ya. Anissa Diva. Ini. Ya, material bertopologi ya, multiple metal. Itu tapi ada materialnya, ada material benerannya. Itu kamu coba cari. Itu ada papernya. Kemarin kamu tanya, ini bisa juga. Tanya siapa namanya? Tanya Hafiz, dia udah ngerti materialnya. Ada papernya Bernevik, itu contoh material realnya di material itu bisa. Nah, apalagi yang menarik gitu ya dari multiple metal. Udah. Terus masih ini kan untuk yang poin 1.4 perlu baca juga yang ini Bapak, yang jurnal dari sebentar Pak. Ya, Yang satu Habib Rostami, Joel Moore sama Orenstein. ya, yang satunya itu yang Udah nemu yang itu. sudah Bapak, tapi masih belum selesai dibaca. Ya. Kalau yang 1 sampai bab satu sama 1.2 itu bisa baca buku, mungkin bukunya Bernevik ya, Topological Insulator dan Topological Superconductor. Tapi kalau enggak ya ada review Topological Semi Metal itu sendiri ada. Kamu bisa baca review paper. Review paper itu ya kalian kamu baca introduction, langsung di situ aja. Ini kayaknya nggak apa-apa lah, nggak usah dalam-dalam ya. Kalau kamu mau mau PhD baru bisa dalam bacanya gitu. Tapi kamu baca dangkal-dangkal aja asal asal kena ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau di Bernevik itu saya lihat untuk yang definisi kayak yang kalau yang di multiwell metal yang di Hong Kim itu kan ada multiwell itu apa langsung definisi gitu Pak. Kalau yang di Bernevik kayaknya nggak ada. Jadi seakan-akan Enggak, kayaknya emang dia dia belum belum well established dulu ya. Nggak tahu papernya kayaknya Bernevik duluan gitu. Biasa kalau paper awal biasa nggak kebayang gitu apa itu definisinya gitu. Yang jelas dia itu ngitung di FT terus nemu oh ini materialnya unik gitu. KRLT-nya lain gitu. Nah, itu yang di oke. Terus Adiva ada pertanyaan nggak? Yang jadi pertanyaan saya Eh, itu sebentar, saya mau tanya, kalau laporan PKL bahasa Inggris gimana? Doesn't matter. Nggak apa-apa, bagus. Menurut saya lebih enak bahasa Inggris karena Hmm. kan nanti kalau nulis paper juga bahasa Inggris. Nanti kalian Dan skripsi jadi pun bahasa skripsi Inggris bisa nggak bahasa apa-apa. Inggris gitu. Jadi Hmm. karena karena dari tadi saya sebenarnya waktu membimbing kalian ini ya material bertopologi nggak enak ya. Topological materials lebih enak. Topological insulator lebih enak. Topological semi metals lebih enak. Akan aneh tahu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Seperti kemarin Pak Heski sempat nulis prinsip pertama ya. Saya lupa apa prinsip pertama. Tiba first principle gitu. Iya makanya Aneh. Gitu. dengan prinsip pertama itu kan biasa kalau ngomong di FT itu prinsip pertama. Prinsip pertama. Berarti ada prinsip kedua. Apa? Sebenarnya Ya, prinsip-prinsip pertama sebenarnya. saya setuju kalau baik laporan PKL maupun skripsi, utamanya skripsi ya, saya setuju banget kalau ditulis dalam bahasa Inggris. Karena kalau kalian ingin studi lanjut ke luar negeri, ini nanti kalian tinggal lempar aja skripsi kalian gitu. Kalian nggak perlu menerjemahkan lagi. Dulu Pak Eski juga saya yakin begitu kan. Iya, karena saya males terjemahinnya. Gitu. Jadi 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 tinggal di submit aja skripsinya tinggal dibungkus Oh, dikirim tapi ke metode penelitian harus bahasa Indonesia ya kayaknya ya. Atau gimana? Boleh bahasa Inggris? nggak ada ketentuan Pak. iya tidak ada Saya dulu nulis skripsi bahasa Inggris. Ya, yang bahasa Indonesia hanyalah abstrak yang harus ditulis bahasa Indonesia. Jadi abstrak itu kan ada versi bahasa Inggris, ada versi bahasa Indonesia, gitu. Iya, Nah, memang. ini yang saya tulis yang abstraknya ada versi bahasa Indonesia, selebihnya Inggris semua. Untungnya dulu waktu saya S3, judulnya doang yang bahasa Jepang. Abstraknya yang bahasa Jepang. Bisa mampus saya. Kalau di Iya. Belanda itu harus buat summary pakai bahasa Belanda tuh. Oh ya, sekarang udah ada ChatGPT, gampang itu kayaknya. Ya sih. Sekarang sudah ada Google Translate, jadi gampang banget. Ya udah. Ya udah itulah ya. Coba nanti. Jadi kalau ini terkait medpen terserah kalian kalian do the best aja buat kuliah medpen. Kalaupun ya malas untuk kuliah medpen saya sarankan jangan bahasa Inggris. Nanti malah kamu dijelein nilainya karena gara-gara beda dari yang lain.
Tetapi kalau untuk PKL ini yang kamu mau kumpulkan, ya bagus. Saya setuju dengan Pak Rizky. Kalau mau bahasa Inggris silakan. Kalaupun tidak, mungkin saya masih bisa memberi excuse untuk yang PKL, tetapi untuk kedepannya kalau bisa bahasa Inggris. Ya maksudnya daripada kalian kerja 2 kali, maksudnya gitu. Betul sekali. Lebih Daripada kamu kerja Indon gaweni. ya, mendingan sekarang awal-awal agak susah tapi lama-lama gampang. Ini Adifa nggak ada pertanyaan sama sekali. Ada Pak. Untuk yang bagian rumusan masalah itu kira-kira isinya apa aja Pak selain untuk mencari formulasi dari dispersi plasmanya? Oh ya, rumusan masalah itu kan apa efek dari kuantum metrik pada plasmon kan gitu. Kemudian bagaimana dispersi plasmon akibat ada kuantum metrik. Berarti 2 itu ya Pak? Hmm. Oh, tapi terkait sama multi-well kan, multi-well semi-metal ya. Ya itu berarti apa atau bagaimana? Pertama bisa juga kamu tanya bagaimana apa bentuk kuantum metrik dari multi-well semi-metal. Udah bagaimana efek kuantum metrik pada multi-well semi-metal berpengaruh pada plasmon, ya kan? Ya udah itu intinya dispersi plasmon dari multi-well semi-metal itu di akhir. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ini yang saya bilang di sini udah ada semua literaturnya. Kamu udah nemu papernya Vetter, papernya Justin, Heidelberg Sudah, Plasmon. Pak. Sudah. Terus Papernya Vetter kamu tahu? Magnetoplasma. Vetter belum Pak. Nah, itu dulu ada buku sama kayak buku Lancaster itu, bukunya Many Body gitu ya. Namanya Vetter dan Waleka itu terkenal juga. Nah, Vetter itu yang menulis paper Magnetoplasma. Udah. Plasmon dengan waktu relaksasi panjang. Nah, itu tahu itu papernya Heskey dan Justin. Oke, Nanoletters. Sudah. Ya udah. Terus Fermi-Arc Plasmon pada bel semi-metal itu tahu. Ngerti kamu apa itu Fermi-Arc Plasmon? Fermi-Arc ngerti Fermi-Arc. Pak. Rofi juga saya tanya, kamu tahu Fermi-Arc nggak? Sebut kita Fermi-Arc. Belum, Bapak. Nah, itu kalian cari tahu Fermi-Arc. Nanti itu belajarnya mulai dari ini, topological insulator ya. Topological insulator itu apa? Topological insulator itu insulator di dalam, tapi topological, jadi konduktor di luarnya gitu. Nah, itu kalau 2 dimensi. Nah, 3 dimensinya itu seperti well semi-metal. Well semi-metal itu ada region yang kalau kamu slice gini jadi topological insulator. Aduh, gini aja lah. Saya jelaskan sekarang, kalau kamu bingung. Whiteboard. New whiteboard. Semoga ini nggak error ya. Oke. Ini topological insulator ya. Biasanya gambarnya gini. Ya. Terus dia insulator. Terus ada edge state di sini. Atau biasanya digambar dengan warna lain ya. Edge state di sini. Itu menggambarkan material bertopologi. Sebentar ya, saya ganti warnanya. Artinya kalau dia itu bentuknya kotak gini gitu ya, di dalamnya bulknya itu punya gap gitu. Tapi di edge-nya, di pinggirnya sini, dia itu conducting. Ngerti ya? Nah, sekarang well semi metal. Well semi metal itu 3 dimensi ya. 3 dimensi di racun, ada well cone di sini ya. Dispersinya adalah energi sama dengan
sigma dot k ya. Itu vektor ini. Sigma, jadi sigmanya ya intinya dispersinya gini lah ya. KZ minus KZ, KX plus IKY, ini KX minus IKY ya. Nah, ini 3 dimensi karena X, Y, Z gitu kan. Nah, sekarang untuk KZ tertentu ya, KZ-nya saya set nih, KZ-nya nggak 0. KZ-nya tidak sama dengan 0 gitu. Berarti ini saya set tidak sama dengan 0, maka dispersinya itu jadi gini. Ngerti nggak? Masukkan aja KZ-nya nggak 0. Atau energinya sama dengan akar X kuadrat tambah KY kuadrat tambah KZ kuadrat kan gitu. Kalau KZ-nya nggak 0, maka dia punya gap gitu. Ini plus minus ya. Jadi dispersi yang atas ini adalah KX kuadrat tambah KY kuadrat ditambah katakanlah deltanya gitu ya. Di mana KZ-nya nilai delta, KZ-nya adalah delta. Nah, ini band gap-nya gitu. Ini minusnya gitu ya. Kebayang ya? Nah, while semi metal itu adalah kalau kita gambar Berry curvature-nya gitu ya, itu adalah adanya plus dan minus charge. Artinya Berry curvature-nya di plus charge itu semua keluar, di minus charge ya semua masuk. Nah, region antara dua daerah yang ini sama ini gitu ya. Kalau kamu slice di sini, regionnya ini lihat nih fluxnya. Fluxnya ini dari sini keluar, yang ini juga masuk gitu. Jadi searah gitu fluxnya. Flux Berry curvature-nya. Kalau di tempat lain enggak ya. Sorry. Jadi daerah yang di sini itu daerah topological. Ya. Yang daerah sini itu trivial. Dua daerah di ujung-ujung yang luar. Yang daerah dalam ini topological. Artinya kalau saya slice gitu ya. Kalau saya slice daerah sini dengan KZ tertentu, itu saya akan mendapatkan topological insulator. Jadi, nah ini ada line-nya gitu. Nah, terus kalau saya ada jadi gambarnya kan sekarang gini ya. Berarti sekarang gambarnya adalah saya punya material ya secara kubik ya, misalkan. Karena ini 3 dimensi kan gitu. Sebenarnya ya secara 3 dimensi dia itu semi metal gitu ya. Tapi ada tambahan edge state di sini. Nah, kalau saya gambarkan sekarang ini imajinasinya agak lain lagi ya. Jadi imajinasinya adalah ini sini adalah Z ya. Jadi yang bagian sini adalah plane-nya sumbu Z. Saya hapus ya, sorry. Plane-nya Z, tapi saya plot di dalamnya ini bulknya itu adalah KX KY gitu. Jadi saya plotnya KX KY Z gitu. Ini untuk ilustrasi aja. Jadi di dalam material itu ada 2 well point di dalam case space gitu ya. Berry fluxnya masuk dari yang plus ke minus gitu. Kayak gini. Nah, saya bisa tarik garis ini keluar ke titik di mana dia ada gitu ya. Nah, dari ini sinknya saya kasih tanda plus ya. Source ya. Source itu tanda plus. Dan ini sink, katanya sumber sama tempat pembuangannya gitu ya. Minus, itu akan ada edge state. Ya kan? Tadi ini edge state-nya. Warnanya merah harusnya. Ya, whatever.
Nah, ini yang membentuk arc, bentuknya arc. Karena kan edge state ya, gini. Nah, ini cuma satu arah. Yang arah lain di mana? Yang arah lain di bawahnya. Kenapa gitu? Karena yang ini punya kairality dia cuma gerak ke kanan gitu ya. Nah, yang temannya itu ada di bawah. Yang di bawah ini Fermi arc-nya ke arah sana. Gitu. Jadi kalau digabung dia itu menjadi satu. Jadi kalau ini di atas ya, ini bagian atas, bagian bawahnya, ayo, bagian bawahnya kayak gini gitu. Kairality-nya dia kegerak ke kanan, yang bagian bawahnya dia gerak ke kiri. Sama kayak topological insulator, bagian atas dia gerak ke sana, bagian bawahnya dia gerak ke sini gitu. Gitu, ya, kebayang. Nah, ini kebayangannya sama kayak gini, sama kayak itu. Nah, Fermi arc itu adalah edge state atau surface state dari well semi metal. Nah, itu kamu ini saya kasih penjelasan di sini, tapi nanti kamu kamu pahami lebih dalam ketika kamu baca bukunya, baca literatur ya. Oke, udah. Nah, Justin itu di papernya itu dia nulis bagaimana plasmon, dispersi plasmon ketika ada Fermi arc gitu. Nah, kalau kamu multi well semi metal itu charge-nya kan charge-nya dua gitu ya, misalkan charge-nya dua dan dua gitu ya. Kayaknya ada double deh, apa Fermi arc-nya itu. Jadi ada dua dua Fermi arc karena jumlah Fermi arc-nya tergantung pada charge-nya gitu. Kalau ada tiga berarti tiga Fermi arc gitu. Nah, itu kayak gimana nanti dispersi plasmonnya gitu. Itu juga menjadi pertanyaan menarik untuk dibahas. Tapi kamu jangan masukkan itu ke PKL, kamu bisa bisa nggak selesai PKL gitu. Udah, ada pertanyaan lagi? Berarti perlu dikasih equation atau hanya penjelasan narasi, Pak? Bisa kamu kasih gambar aja. Kamu ambil gambar dari paper lain, ini gambar diambil dari paper ini, penjelasan tentang Fermi arc gitu. Dan ada materi, ada hal yang menarik lagi lainnya kayak anomali, kayak magnetic effect dan seterusnya. Itu kalau kamu nggak ngerti, kamu tanya Arkan ya. Arkan ini ngerjain itu. Ya udah, apa lagi? Udah ya. Ya udah kalau gitu saya lanjut tidur lagi. Saya kebangun dari jam 2, nggak bisa Di tidur. sana jam berapa sekarang? Jam 5 ya? 6:30. Oh, setengah 7. Oke. Baiklah. Mari. Pak, saya boleh Makasih tanya Pak SG. Oh iya, silakan Finan. Oh, Finan mau nanya. ini Pak, saya lupa. Dulu yang saya pernah singgung soal yang saya kasih medan listrik terus apa yang di LAN2 mungkin saya tunjukin. Oh iya, silakan. Cuman ya penasaran saja kenapa seperti ini. Sudah kelihatan belum? Oh, Belum. masih loading. Udah. Ya, jadi ini yang waktu medan listriknya ke arah Z positif. Jadi dia salah satu sisi, salah satu titik dari dirakonnya yang makin makin apa kecil gapnya. Kecil. Terus Oh, itu saya balik. Nah itu terus sementara yang sebelahnya dia Berry curvature-nya meningkat makin gede sebenarnya atau ini plotnya juga misleading ya Finan ya. Berry curvature-nya, sumbu X-nya itu plot terhadap energi kan? Iya, oh sumbu X-nya ya Pak. Iya. X-nya terhadap key point Pak. Oh, terhadap key point ya? Sama berarti ya? Iya, Berry saya, curvature-nya ini? iya saya sesuaikan dengan Oh, uh, berarti saya yang misleading. Jadi itu yang saya surprise kenapa Berry curvature-nya meningkat ketika band gap-nya lebih besar ya daripada yang kecil. iya Pak. Oke. Terus? Sementara kalau saya balik medan listriknya dia Sesuai ya? Berarti. bukan, iya.
Jadi dia di rakon sebelahnya yang Ini makin, kamu udah masukkan spin orbit coupling ya? iya, dengan spin orbit coupling, Bro. Iya gitu, itu sama aja kamu membesarkan ras bahkan ya, kayaknya. Nah, kalau kamu apa namanya? Kalau kamu matikan spin orbit couplingnya ngefek nggak? Dulu pernah saya tanya gitu kan. Oh iya, pernah. Cuman di OpenMX ternyata kalau spin orbit couplingnya mati tidak bisa ini Kalau apa? aktifnya nggak bisa. Tidak bisa apa ngitung dari curvature-nya. Jadi Oh, kalau spin orbit couplingnya mati nggak bisa ini. iya nggak Atau bisa. atau spin orbit couplingnya ada. Oh, cuma bisa dihidupkan aja, nggak bisa dikurangi kecil gitu nilainya gitu. Dikecilin banget gitu. Nggak bisa Oh, dicun ya. saya belum coba explore lagi, teman sejauh ini ya hanya di on off. Nanti saya coba cari tahu lagi. Lucu juga Mungkin ya. Spin orbit coupling harus hidup untuk ngitung dari curvature. iya. Mungkin yang saya jadi penasaran tuh kira-kira untuk kalau misalnya saya mau buat semacam model apa Hamiltonan sederhana terus ditambahkan medan listrik terus lihat pengaruhnya ke Berry curvature gitu kira-kira eh, gimana ya Pak? Mungkin pakai tight binding terus Haldan model atau bagaimana gitu. Kamu bisa ngambil bisa ngambil ini sebentar ya. Iya, kamu pakai Alden model ya. Kamu sebentar. Hmm. Pertama kamu harus mulai dengan ini modelnya Ken Mele sih sebenarnya kayaknya. Oh, Ken oke. Mele model, tapi Berry curvature ya. Sebentar. Terus kamu ambil atau bisa juga BHZ ya. Bernevik Huge Zhang Oke. BHZ model atau Ken Mele ya. Terserah sih salah satu ya. Nah, itu spin orbit couplingnya di mana ya? Kayaknya saya ngerti sih kayaknya ini band gapnya ini muncul karena spin orbit couplingnya gede. Ini saya curiga ya, yang bagian kanan itu band gapnya gede itu sebenarnya dia itu sebenarnya overlap dari bandnya itu. Kemudian dia jadi anti crossing. Itu banyak gini loh Finan. Jadi kalau spin orbit coupling kamu matikan, itu sebenarnya bandnya itu ketemu gitu. Tapi karena Oh, dia sangat kuat spin orbit couplingnya, jadi dia ada gambarnya itu mana ya? Spin orbit coupling. Image. Nah, kayak gitu, kayak orbital, kayak itu tadi. Oh, tadi orbital bandnya gimana kamu bilang? oh yang orbital band tadi ya. Hmm, Nah, itu apa? Sebentar ya, sebentar. Spin orbit coupling band. Oh, saya bingung. Band inversion. Nah, itu istilahnya band inversion. Oh, band. Kayaknya band inversinya makin gede gitu. Kalau kamu. Nah, itu kan ini loh yang saya maksud ya. Mana tadi? Oh, saya stop share dulu mungkin. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini ya, band ini itu sebenarnya punyanya yang atas. Sedangkan band ini itu punyanya band yang bawah. Sebenarnya awalnya ya. Kebayang nggak? Oh, iya Pak, kebayang. Nah, tapi karena ada spin orbit coupling, jadinya terhibridisasi sehingga band yang atas ini jadi sekarang band yang awalnya dari bawah ini punya yang atas gitu. Nah, itu yang bikin adanya Berry curvature gitu. Hmm. Cara Oh, mungkin cara ngerjainnya pakai dua band yang kayak kamu dulu ya. Oh, Kemudian
dua bandnya itu, oke. Jadi kamu gambar dua band ya, misalkan dua band ya. Nah ini kan kamu tulis dalam Hamiltonian kan, Hamiltoniannya ya saya jadi nggak bisa kebayang. Ini Hamiltoniannya kan kalau dua band aja ini ada sukunya diagonal aja gitu ya. Diagonal aja suku dari sini ya. Kebayang nggak maksud saya? Kebayang, Pak. Nah sekarang kamu duplikat ini, kalikan dua. Jadi sekarang 4 kali 4 matriksnya. Kenapa kamu kalikan dua? Karena sekarang ini ada spin up, ini ada spin down. Kebayang ya? Kebayang, Pak. Jadi ini dua degenerasi ya. Nah ini spin up, spin up, spin down, spin down. Ini dua-dua itu ya. Yang satu displacement up, satunya displacement minus. Nah, spin orbit coupling itu mainnya di sini. Mainnya di daerah sini. Di off diagonal. Jadi dia itu nge-flip spin up dan spin down. Gimana kamu nulisnya? Spin orbit coupling paling gampang RASPA ya. RASPA HR ya. HR sama dengan lambda Alpha. sigma cross K. Gitu coba pakai ini. Nanti nanti bandnya ini kamu ganti-ganti. Nah, sigma ini spin spin operator ya, bukan ya. Jadi sigma ini spin operator gitu. Nah, tapi dia hanya bekerja pada satu orbital aja kayaknya. Ini gimana penjelasan orbitalnya? Eh, Nyampur nggak ini? jadi yang kiri itu tujuannya saya mau lihat, saya bandingkan antara orbital PS dengan P dan S di N sama D di LA, karena itu yang orbital elektron valensinya. Ternyata yang dominan N, apa, orbital P dari N. Terus saya coba pisahkan untuk PX, PY, dan PZ-nya. Ternyata ya dari orbital P yang tadi dominan di di dirakonnya, ternyata itu ya seperti yang di kanan itu. Jadi ada PY dan PZ yang dominan di situ. Terus ya yang PY itu yang bagian yang unoccupied, terus PZ-nya itu yang unoccupied, terus PY itu yang occupied-nya. Kamu ngeplot ini tuh, kamu bisa menunjukkan partial dose nggak? P-dose, supaya lebih jelas gitu. Yang Karena punya mana? dos dipisah. Iya, Oke, oke. tiap orbitalnya, supaya kita ngerti mana gitu. Atau Oke. dari amplitude dari dosnya itu kamu buat untuk ngeplot bandnya gitu. Itu apa yang kamu lakukan di sini ya? Kayaknya bukan ya. Kebayang nggak maksud saya? Kebayang, Mbak. Jadi ini Biasanya orang ngeplot itu dengan garis ya, 3 garis, beda-beda warna. Nah ini campur ya warnanya itu. Warnanya dicampur, tapi susah kayaknya. Dicampur berdasarkan, misalkan ya paling gampang 2 warna dulu lah, ya. Biru sama merah gitu. Nah warnanya itu ditentukan dari weight dari warna line ini itu ditentukan dari weight dari apa namanya? Dari orbitalnya gitu. Komponen mana yang paling penting gitu misalnya. Ya terserah kamu lah. Kamu bisa gambar band ini juga dengan pidos juga bisa juga. Yang lebih oke, gampang mana. oke. Tapi menarik banget hasilnya ini. Saya baru ngerti. Terus ada lagi. Mungkin itu sih, Mas. Karena saya penasaran soal tadi kenapa dia eh, geraknya beda kalau medan listriknya ke atas, yang sisi sebelahnya yang mengalami perubahan, terus sebelahnya uh, Berry curvature-nya tidak justru meningkat gitu. Jadi saya ya mikir kira-kira buat model sederhana untuk bisa jelaskan itu aja. Iya.
Ya itu menarik banget ya. Saya nggak belum kepikiran. Nanti saya pikirin deh. Oke. Terus terus yang kamu bilang vertical versionnya berubah atau topologinya berubah kalau initial manisasinya berubah gimana? Oh, mungkin di sini saya belum masukkan, Mbak. Cuman jadi yang kalau dia jadi kalau di OpenMX saya bisa atur apa orientasi spinnya. Jadi Hmm. kalau orientasi spinnya karena di apa LAN2 itu dia stabilnya out of plane. Itu waktu out of plane kan Chern number-nya 3. Itu Begitu saya ferromagnetik ya? iya ferromagnet, Pak. Hmm. Begitu saya ngasih spinnya arah X di bidang XY, dia Chern number-nya turun jadi 1. Itu namanya satu. Iya, Chern number-nya 1. Hmm. Terus ya ada beberapa paper juga yang tinjau material yang mirip-mirip seperti itu juga bisa. Tapi belum ada paper yang nulis tentang ini ya? Kalau LAN2 sejauh ini saya belum nemu Pak, yang Oke, sip, mantap. Terus ada kemungkinan dia anti ferromagnet nggak ya? eh, dari referensi semuanya memang pernah hitung anti ferromagnet, cuma yang lebih stabilnya ferromagnet yang Masih lebih coba rendah istilahnya energinya. gitu kan dari apa? Dan numbernya berapa gitu kalau anti ferro gitu. Kayak apa? Oh, nanti saya coba coba ini lagi hitung-hitung. Oke, Finan, terima kasih banyak. Oke Pak, mungkin itu saja dari saya Pak, yang Paling tadi saya. butuh kalau butuh termoelektrik transportnya ya kita ngomong sama A ini nanti. Ya sebenarnya dari grup itu ada Arman sama satu lagi, saya lupa namanya, yang baru masuk ya. Itu bahkan dari developer yang OpenMX kayaknya. Isi Oh, Sensei dari Pak Jepang Rifki nih. ya, Pak Rifki ya. Oh ya Rifki benar nih. Rifki. Iya, mereka ngerjain itu. Oke lah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Oke, saya paham Iya. teman-teman semua. Minggu depan Berarti siapa yang 2 minggu. presentasi? Saya lupa lagi. Ini minggu 2 minggu depan apa lagi. 2 minggu depan? 2 minggu lagi, 2 2 minggu minggu depan. lagi. Saya Bapak. Selasa. Oh Kita ya, balik oke. ke kita balik ke Selasa atau Iya, tetap Rabu? Selasa aja. Balik Tapi ke banyak masalah Rabu. ada yang agama, ada yang praktikum. Iya. Oke lah, mari. Mari. Terima kasih Bapak. Mari. Yuk, bye.